Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas rumus index and match dan juga memakai if error. Sebenarnya rumus index and match ini dua rumus yang digabungkan. Jadi ada satu rumus yang namanya index dan ada satu rumus lagi yang namanya match, kemudian digabungkan menjadi index and match. Nah, kegunaannya banyak kegunaan dari rumus index dan match ketika digabungkan. Salah satunya yang sudah dibahas di konten sebelumnya yaitu berkaitan dengan penjualan dari produk di toko buku, di mana kita bisa mengetahui untuk produk tertentu pada bulan tertentu berapa yang bisa dijual, yang terjual produknya. Jadi bisa langsung dicari dengan rumus index and match. Kemudian rumus index and match juga bisa kita gunakan untuk menyusun jadwal pelajaran pribadi. Dari jadwal pelajaran yang sudah ada, kita bisa menyusun jadwal pribadi khusus untuk pribadi kita. Tetapi yang bagusnya juga di sini bukan hanya untuk kita sendiri ya, rumus ini bisa digunakan, tetapi juga untuk seluruh guru yang ada di sekolah yang dimana kita berada ya. Kita membuat rumus tersebut. Misalkan di sini ada 18 guru, maka rumus ini jadwal ini bisa untuk kesemuanya, ke 18-nya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana caranya. Pertama, kita harus tentu saja sudah ada dulu jadwal pelajaran dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian sudah ada tabel sendiri ya, yang sudah kita buat. Kemudian untuk jamnya juga, jamnya sudah tertera. Ini sebenarnya mau pakai jam juga tidak apa-apa, tetapi agar sinkron, agar lebih baik yang memakai jam, supaya tidak ada jam yang kurang ya. Jadi bisa kita ketahui jam kita, nanti kita cek kurang atau tidak. Kalau pas berarti sudah benar jadwalnya. Ini juga sebenarnya bisa memakai rumus ya untuk mencari jam ini. Jadi tidak dihitung satu-satu, guru satu tidak dihitung satu-satu. Ini rumusnya, count if. Jadi tinggal di count if, kemudian dari C5 berarti dari sini ya. Dari sini sampai J81 sampai bawah. Di blok aja semuanya. Sampai sini J81. Sini ya. Kemudian udah diapain? Titik koma, kemudian 1. 1 ini berarti kode dari guru nomor 1. Sini kan ada itu kode ya, bukan nama artis. Nah, ini 1 berarti guru 1, 2 guru 2, 3 guru 3 dan seterusnya. Maka di sini ketiknya 2. Di sini ketiknya 3. Jadi kita tidak usah mencari satu-satu, menghitung satu-satu. Cukup Excel saja biar yang menghitungnya. Oke, sekarang kita akan langsung ke rumusnya, bagaimana cara membuat jadwal pribadi dalam satu tabel ini aja ya. Ini satu tabel begini, pakai rumus index and match. Pertama sama dengan index. Index artinya kita akan mencari apa yang mau kita tulis di sini ya. Di jam kedua hari Senin itu yang mau kita tulis apa? Yang mau kita tulis adalah kelasnya. Dari A sampai G kita blok, kemudian titik koma. Nah, di match kan, dicocokkan, disesuaikan dengan apa? Dengan di sini kode guru yang akan mengajarnya ya di kelas tersebut. Kodenya di sini. Kemudian titik koma. Nah, ini diambil dari mana kode guru tersebut? Ada di mana kode guru tersebut? Ada di sini, di jam kedua hari Senin. Nah, dari situ diblok semuanya. Kemudian titik koma. Nah, untuk match ini
harus di ujungnya harus ada angka ya, baik angka 1, angka 0 atau -1 sesuai keperluan. Kalau inginnya pas sesuai maka angka 0 ya. Kan di sini kodenya misalkan kode guru nomor 2. Di sini nomor 2, kita pengennya nomor 2 ya, berarti di sini harus 0. Tapi kalau kita misalkan di sini ditulis nomor 2, kita pengennya bukan nomor 2, misalkan kurang dari 2, misalkan nomor 1, berarti -1 ya. Jadi karena ingin yang sesuai maka 0, kemudian kita tutup kurung, tinggal kita enter. Nah, ada yang kurang di sini, tadi kurang rumusnya, kurang 2 ya, tadi cuma 1 kurungnya, harus 2 kurungnya. Nah, di sini NA sebenarnya rumusnya sudah berlaku, cuma di sini masih pertanyaan. Kenapa? Karena kita belum tulis, di sini kan masih kosong. Misalkan kita tulis angka 2. Nah, sudah ada bahwa kode guru dengan kode nomor 2 itu mengajar di kelas A pada jam kedua hari Senin jam kedua di kelas A. Kita coba buktikan ya untuk G. Untuk G maksudnya untuk kode nomor 6 berarti harus ada di G. Nah, benar ya. Jadi rumus ini sudah berlaku. Kemudian kita ingin mengcopy paste ke bawah. Nah, cuma di sini harus hati-hati. Sebelum mengcopy paste juga saya harus memberitahukan juga, terutama kepada Bapak Ibu guru yang ingin membuat ini ya jadwal pribadi. Jika misalkan di sini kita tulis angka 7, nah NA. Nah, kita kan tidak ingin jadwal kita misalkan yang kosongnya itu tertulisnya seperti ini ya. Jadi kalau tidak ada jam mengajar itu kita tidak ingin tertulis seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan jam kita tidak ada, kita misalkan kita angka 7 di sini ya. Nah, di sini kita maksudnya kode nomor 7. Kita tidak ada jam ngajar, nah akan tertulis NA. Supaya tidak seperti itu, maka di sini di depannya harus ditulis if error. Jika terjadi error, maka harus bagaimana? Berarti maka kita ingin ditulis saja kutip ya. Ya. Tanda kutip tapi di dalamnya dikosongkan ya. Kosong, jangan angka 0, jangan angka berapapun tapi kosong. Maka kita tutup kurung baru kita enter. Ada yang salah. If error index match. Oh, ini. R-nya ada 3. If error R-nya 2 saja ya, jangan banyak-banyak. Nah, ini. Nah, sekarang kan sudah sesuai nih. Jadi kita misalkan kode kita nomor 7 tetapi kita tidak mengajar, maka kosong di sini. Dengan misalkan kode nomor 8 maka ada, yaitu ngajar di kelas B jam kedua hari Senin. Kemudian ingat ya, kita copy paste itu tinggal di double klik di sini. Tapi lagi-lagi ini jangan dulu kita copy paste, jangan langsung ingin buru-buru kita copy paste kan, karena ingat kalau copy paste itu sebenarnya kan di copy di paste itu bergerak ya. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi kalau misalkan di sini maka huruf-huruf di sini angka-angkanya bergerak ya. Nah, supaya tidak bergerak maka harus kita kunci. Yang mana yang kita kunci? Pertama ini. Nah, yang ini. Yang ini ya. Ini A, B, C, D sampai G. Kita kunci ya, karena kita ingin memang huruf-huruf ini tidak pindah ke bawah ya. Kalau tidak dikunci nanti pindah ke bawah. Ketika di jam ketiga dia pindah ke bawah ke yang kosong ini. Nah, kuncinya pakai dolar atau tinggal ditekan aja F4.
Kemudian yang kita kunci lagi ini ya, di sini. Ini juga jangan sampai ikut ke bawah, dia di copy ke bawah, dia pasti ikut ke bawah kalau tidak dikunci. Maka tekan F4. Nah, yang ini adalah berarti tinggal ini mah jangan semuanya. Kenapa? Karena memang kita butuh ya. Di sini kan kita butuh jam ketiganya, jam keempatnya, jam kelimanya. Kita butuh. Jangan sampai diem ya, jangan sampai tetap di sini. Kalau tetap di sini ya berarti tetap sesuai dengan keadaan yang tadi. Tetapi kita ingin ada yang pindah, barisnya saja yang pindah. Kalau hurufnya tetap ya. D tetap di D, E tetap di E. Jadi tetap, maka kita kunci saja hurufnya. Dengan pakai shift 4 atau dolar ya. Di depan hurufnya dolar. Di depan huruf D dengan J dolar. Nah, baru kita enter. Nah, udah B. Nah, kita buktikan ya. Tek-tek. Nah, double klik saja. Tek-tek, double klik. Jadi, kalau di double klik itu copy paste untuk semuanya ke bawah. Nah, sekarang kita lihat. 8. Nah, hanya ini saja ya. Ngajar di kelas B. Jam kedua, ketiga, keempat. Jam lainnya di sini kosong. Kita buktikan misalkan 10 ya. 10. Nah, 10 ini. Hari Senin jam ke-7 sama jam ke-8 di kelas C. Jadi sudah sesuai rumusnya. Nah, ini untuk apa? Untuk rumus-rumus yang lain, untuk kelas apa? Hari-hari yang lain caranya adalah sama. Nah, kemudian kita ingin menyinkronkan juga. Jadi bisa juga rumus index and match kita sinkronkan antara kode dengan nama gurunya. Ya, jadi kita kode tulis di sini 10, di sini nama gurunya guru 10 gitu ya. Caranya adalah sama dengan index, kemudian mana sih yang mau kita tulis di sini? Kita tuliskan pengen guru ya, gurunya yang mau kita tulis. Gurunya tinggal dipilih saja dari 1 sampai 18 gitu ya. Kemudian titik koma di match kan, dicocokkan dengan mana? Dicocokkan dengan ini ya, kode yang ada di sini. Titik koma. Nah, kode yang ada di sini itu diambil dari mana? Dari ini tentu saja dari KD. KD itu kode ya, bukan nama seorang artis. Nah, itu. Nah, kemudian udah tinggal, oh belum. Ingat kalau ada match itu di belakangnya harus ada angka 1 atau angka 0 atau angka minus 1. 0 saja karena kita pengen yang sesuai, yang cocok. Kemudian tutup kurung 2. Jadi kurungnya 2 kali. Nah, tuh kan cocok. 10 guru 10. Coba kalau misalkan kita ganti 15. 15 guru 15 ngajar di kelas F. Kita ganti 12. 12 guru 12 ngajar di kelas D jam kedua jam ketiga, benar ya. Kemudian jam ke mana 12, nah ini jam keempat jam kelima di kelas E. Nah, benar. Nah, itu seperti itu, sama aja ya. 17 juga sama, 17 guru 17 ini jam ngajarnya. Kemudian nah, kita sama ya, kita sambil belajar mengingatkan rumusnya. Ingat kita rumus, cara membuat rumusnya kita ulas kembali. Sama dengan indeks. Kita mau mengisi apa? Kita mau mengisi kelas. Di sini tuh kita mau mengisi kelas ya. Kemudian dimatchkan dengan apa? Kelas itu dimatchkan dengan ini. Dengan kode yang ada di sini. Kodenya diambil dari kode gurunya, diambil dari hari Selasa itu ya. Ini kan hari Selasa. Hari Selasa yang jam pertama. Nah, ini. Hari Selasa jam pertama. Kemudian kita ingat kalau match ada 0 di belakangnya, kemudian tutup kurung 2 kali ya kurungnya, kemudian enter. Nah, NA lagi.
Tadi ya, kenapa terjadi NA? Karena ini kan kodenya sudah ada 17, tetapi hari Selasa itu tidak ada. Nah, hari Selasa itu tidak ada guru dengan kode nomor 17 mengajar. Supaya tidak terjadi seperti itu, ingat tadi di depannya harus pakai if error. Jika terjadi error indeks, nah tetap ya indeksnya, maka buat kosong gitu ya. Nah gitu kan, jadi kosong. Tapi ingat, kita mau copy paste, maka ini kita kunci, kemudian ini kita kunci, kemudian yang ini yang dikunci adalah hurufnya saja, dolar, pakai simbol dolar ya. Nah kemudian ini sebenarnya gini ya, ini kan D3 J3 yang ini, tapi kan Selasa ABCD-nya yang ini, tidak masalah ya. Jadi tidak masalah mau ABC yang ini, mau ABCD yang ini, jadi sama saja hasilnya. Mau yang ini juga boleh ya, saya mah pengennya yang ini bisa ya. Jadi tinggal diganti, ini huruf ini D-nya D berapa, 17 ya, berarti ini diganti oleh 17 gitu ya, gitu aja lah, atau tetap aja lah 3 nggak apa-apa. Oke, kemudian kita copy pastekan ke bawah, tinggal double klik saja. Nah 17 ini ngajarnya berarti hari Selasa itu jam ke-5 jam ke-6 di kelas E. Coba kita lihat ya. Nah benar, jam ke-5 jam ke-6 di kelas E. Nah kemudian hari Rabu juga caranya sama ya, sama dengan kita sambil mengingat rumusnya, sama dengan if error apa, indeks ya, indeks, kemudian buka kurung lagi, kita menginginkan ini ya, atau yang di sini aja nggak apa-apa ya, emang yang di sini mau yang di hari Rabu, saya pengennya deketan yang hari Rabu juga bisa di sini ya. Kemudian titik koma, ingat ini dikunci ya, karena mau di copy paste kan nanti F4, kemudian dimatchkan, dicocokkan dengan ini ya, kode guru juga nanti dikunci F4, kemudian apa lagi, nah kemudian apa, oh ya ininya jamnya ya, hari Rabu jam ke-1 ini kan nih, jam ke-1 untuk kode guru-gurunya, kemudian titik koma, kemudian 0, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma, kemudian kutip, kemudian tutup. Masih ada yang kurang rumusnya? Iya ini nih, sini kasih dolar, kemudian di sini juga dolar. Nah gitu, udah tinggal di enter, kosong, tidak ada ngajar ya. Sama caranya tinggal di double klik, tek. Nah ada kesalahan ya, kesalahannya nah kesalahannya ini tidak dikunci ya. Tadi perasaan dikunci ya, D31 perasaan tadi dikunci. Tuh, kalau tidak dikunci jadi seperti itu, jadi salah. Jangan pakai perasaan, makanya pakai penglihatan. F4.
Oke, kita buktikan. Tek tek. Nah, itu ya. D. Ada. Kemudian ini istirahat tadi ya, istirahat itu kuning. Terus tidak ada rumus di situ, di delete. Ini juga sholat zuhur mungkin ya, kuning. Nah, yang ini tidak ada KBM. Udah beres. Nah, itu. Untuk hari Kamis juga sama. Bagaimana kalau misalkan kita copy aja yang ini ya, Ctrl C, daripada kita itu apa rumusnya bikin lagi pusing. Tapi sebenarnya mah sambil mengingatkan nggak apa-apa, atau mau kita copy juga nggak apa-apa. Nah, cuma harus hati-hati di sini karena di sini kan yang kita minta hari Kamis ya, maka kita harus coba rubah ke hari Kamis. Hari Kamis itu berarti yang ininya adalah 48. Ya tinggal diganti aja ininya oleh 48. Yang ini ya. 48 sama ini juga 48. Enter. Nah, itu. Tinggal di double klik. Nah, beres. Dengan cara yang sama Jumat ya, kita kontrol C di sini. Ke sini ke Jumat sama ke Sabtu. Nah, coba ke Jumat kita berarti kita rubah dulu Jumatnya. Bukan 48 ya. Jumat berapa? Kita sambil ngingat aja sekalian ya. Jumat itu 63, Sabtu 74. Nah, yang Jumat 63 yang Sabtu 74. Enter. Tinggal di double klik saja, dikopikan, double klik, kopikan, beres. Nah, itu seperti itu beres. Kemudian ini kita beri warna dan rumusnya juga tidak ada ya, kita delete. Ini masih ada rumusnya nih, kita delete, jadi tidak ada rumusnya. Kemudian istirahat ini kuning ya, mana kuning, yang ini istirahat kuning, rumusnya juga di delete. Yang ini kuning, delete. Yang ini kuning, istirahat sholat berarti delete. Nah, itu ini delete. Nah, beres. Kemudian untuk menghitung jumlah jam juga bisa ya. Misalkan bagaimana caranya? Kudu 17 itu 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita tidak ingin menghitung manual, caranya berarti kita hitung dulu. Sama dengan kita count blank aja dulu. Count blank. Jadi hitung yang kosongnya ya. Count blank. Ini tinggal di blok aja semuanya. Semuanya ada 11. Nah, yang blanknya ada 9 ya, yang kosongnya. Yang kita perlukan kan yang ini ya. Maka sama dengan semuanya ada 21 dikurang ada 11, mohon maaf. Semua kotaknya ada 11 dikurangi ini. Nah, kok nggak ada? Ini tulisannya masih putih. Nah, 2. Ini baru kita putihkan ya, biar tidak kelihatan. Nah, ada 2. Tinggal di copy paste aja ke sana. Karena di sini belum di copy paste, jadi masih 11.
Kemudian tinggal di sum, sama dengan sum, jumlah berarti ya. Kita jumlahkan yang ini. Enter. 33. Guru nomor 17 itu 11. Kenapa? Karena ini kan ini tidak ditulis sama ini sama yang ini. 11 cocok ya. Kemudian kalau misalkan kita ganti inginnya 14, kode guru 14. Nah, 9. Kemudian ini guru 14, ini kode 14, ini jam ngajarnya. Di Senin 14 tidak ada. Di Selasa nggak ada. Ada di ujung di bawah. Kita buktikan di kelas E. Tuh, kelas E jam ke-7, jam ke-8. Jadi sudah cocok ini semua. Udah seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita juga tidak mau mengetik ini, kalau angka sih mungkin gampang ya, kadang-kadang kan nama guru gitu harus kita ketik. Caranya adalah pakai ini, pakai data, kemudian cari data validation. Nah, data validation, kemudian dari sini ini nggak kelihatan boxnya ya, sebenarnya ada boxnya, cari aja, diklik di allow-nya, klik list. Ingat ya, di allow-nya, di allow-nya klik list, kemudian diklik aja search-nya, kemudian di blok ini yang mau kita ambil, ini blok aja, blok ke bawah sampai 18. Udah, oke. Jadi list, search-nya di blok, oke. Nah, ada panah seperti ini. Kalau ada panah seperti ini berarti tidak usah diketik, jadi sudah ada listnya, sudah ada daftar kodenya dari 1 sampai 18. Cuma di sini nggak kelihatan ya. Sebenarnya ini ada nih kodenya nih, saya tarik ini dari 1 sampai 18. Cuma di komputernya tidak kelihatan di hasil rekamannya. Misalkan saya ambil ini nomor 18, jadi tidak usah diketik 18, tinggal diambil saja. Nah, 18 langsung otomatis berubah. 18 guru 18 nama gurunya, ininya jumlahnya 13. Coba kita lihat jumlah jamnya. Nah, benar. Jumlah jamnya 13. Nah, itu saja yang dibahas di channel Mandi Bahtiar, terutama untuk Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan juga kepada rekan-rekan yang lainnya yang memang mau menggunakan rumus index and match. Nah, explore saja ya rumus ini, ternyata begitu banyak manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala support, dan juga mari kita saling mendoakan ya, agar kita semua selalu diberi keberkahan hidup dan juga kelancaran dari setiap segala aktivitas yang kita lakukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.